Selamat pagi, perkenalkan nama saya Michael Yusuf Roberto Panjaitan dengan NIM 2210302094. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Dengan poin yang pertama adalah perkembangan IPA. 5.1 Penelitian dan strata ilmu. Hipotesis merupakan strata ilmu paling rendah, merupakan dugaan atau prediksi berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab masalah penelitian yang sedang dilakukan. Kedua, teori merupakan strata yang lebih tinggi untuk hipotesis, merupakan landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya, namun masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Ketiga, ada hukum dan dalil. Merupakan strata yang paling tinggi, berasal dari teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Poin 5.2 Bahasa ilmu alamiah. Bahasa ilmu alamiah adalah bahasa kesatuan yang utuh sebagai bentuk bahasa ilmu alamiah. Merupakan bahasa universal dengan contoh air, itu berasal dari Indonesia, water, itu dari Inggris. Bahasa ilmiahnya H2O. Poin 5.3 Perkembangan IPA, klasik dan modern. Penggolongan IPA menjadi klasik dan modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi, yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. 1. IPA klasik. Pelahannya mengikuti kaidah ilmu tradisional dan bersifat makroskopik. Contoh, kecepatan mobil, regenerasi, cara cangkok. IPA modern yang bersifat mikroskopik, analisis tinggi, abstraksi dalam, dengan contoh kecepatan pesawat luar angkasa, regenerasi dengan kultur jaringan. Selanjutnya, ada periode perkembangan IPA. Periode perkembangan IPA ada waktu dengan lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Sifat dari perkembangan IPA ialah mikroskopik, analisis tinggi, dan abstraksi dalam. Poin 6 adalah ruang lingkup IPA. 6.1 Ruang lingkup IPA dan pengembangannya. Klasifikasi ilmu pengetahuan. 1. Ilmu sosial dan budaya, mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam, mempelajari makhluk hidup atau biologi dan benda mati. Sains fisik. Sains fisik utama adalah ilmu fisika yang sasarannya utama pembelajarannya adalah materi dan energi, serta ilmu alamiah kimia yang mempelajari komposisi materi. Matematika, statistika, dan informatika tidak termasuk kedua bidang ilmu, tetapi sangat mendukung penelitian bidang ilmu tersebut. Kesimpulan dari presentasi saya adalah filsafat ilmu bertugas memberi landasan filosofi untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu, sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmu. Interaksi antara ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu mengandung arti bahwa filsafat ilmu ini tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat ilmu. Terima kasih.